Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit mah merupakan penyakit masyarakat. Banyak masyarakat yang mengalami penyakit ini, mulai dari yang berusia muda sampai yang berusia tua. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya pernah mengalami sakit mah ini. Terutama pada mereka yang sering sibuk, pada pelajar, mahasiswa, atau pada manajer usia muda, pada orang-orang yang karirnya baru melonjak sehingga dia lupa untuk melakukan pelindungan terhadap lambungnya sendiri. Nah, kenapa sakit mah bisa terjadi? Sakit mah ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara zat yang merusak lambung dengan zat pelindung lambung. Di dalam lambung kita, kedua zat ini ada. Zat pelindung lambung itu adalah mukos atau lendir yang melapisi dinding lambung. Sedangkan zat perusak itu adalah asam lambung dan kemudian pepsin yang merupakan enzim untuk pencernaan di dalam lambung. Ketidakseimbangan antara zat perusak dengan zat pelindung ini menyebabkan lambung kita menjadi rusak. Lalu kenapa terjadi ketidakseimbangan? Jadi ada 4 faktor penyebab terjadinya ketidakseimbangan yang bisa menimbulkan sakit mah. Yang pertama adalah karena mengkonsumsi zat-zat yang bersifat iritatif. Zat yang bersifat iritatif ini adalah zat yang merusak dinding lambung. Zat apa saja yang merusak dinding lambung? Yang pertama itu adalah obat-obat analgetik atau yang dikenal juga dengan obat-obat anti nyeri. Dan paling sering itu adalah obat reumatik yang sering dikonsumsi secara serampangan oleh orang-orang yang mengalami reumatik atau orang-orang yang mengalami nyeri sendi. Nah, makanya memakan obat-obat anti nyeri ini perlu hati-hati dan sebaiknya harus sesuai dengan petunjuk dokter yang merawatnya. Yang kedua adalah makanan yang pedas. Jadi makanan yang pedas bukan tidak boleh, tapi jangan berlebihan. Karena makanan yang pedas yang berlebihan ini itu bahan yang pedas tadi akan merusak dinding lambung. Dan yang ketiga adalah asam. Asam yang berlebihan juga akan demikian, akan merusak dinding lambung. Nah, jadi dengan adanya asam, dinding lambung jadi rusak sehingga sakit mah akan muncul. Yang keempat, alkohol. Alkohol juga akan merusak dinding lambung. Jadi makanan yang mengandung alkohol atau minuman yang mengandung alkohol sebaiknya dihindari agar lambung kita tidak rusak. Yang kedua adalah karena adanya kita mengkonsumsi zat-zat yang bersifat merangsang terbentuknya asam lambung. Sehingga asam lambung kita menjadi meningkat. Sementara pelindungnya tidak berubah. Akibatnya ketidakseimbangan akan terjadi. Apakah itu? Zat yang bersifat meningkatkan asam lambung ini adalah kopi, teh, dan coklat. Dan yang ketiga, makanan yang menyebabkan gas. Makanan yang menghasilkan gas itu adalah nangka, lobak, dan rebung. Dan yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya adalah stres. Maka stres itu harus kita kelola dengan baik agar dia tidak menimbulkan penyakit pada lambung. Stres itu akan menyebabkan dismotilitas pada lambung sehingga lambung kita menjadi kembung, dan kemudian yang kedua juga meningkatkan produksi asam lambung yang menyebabkan akan perut kembung dan kemudian terasa nyeri. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah hindari makanan yang mengandung bahan iritatif, bahan yang menyebabkan kerusakan dinding lambung seperti cabai, asam, alkohol, dan kemudian obat-obat anti nyeri.
Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah hindari makanan yang menyebabkan perut kembung seperti nangka, lobak, dan paku. Yang ketiga yang perlu dilakukan adalah hindari makanan atau minuman yang meningkatkan asam lambung. Apakah itu? Kopi, teh, coklat. Yang lebih penting, kelola stres dengan baik. Jangan stres menyebabkan terjadinya organ tubuh kita rusak. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.